Pada Bakti 601. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Allah, juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi lewat online, lewat live streaming pada hari ini. Kita merayakan Minggu Biasa ke-23, bertepatan dengan perayaan Hari Minggu Biasa ke-23, kita juga memulai Bulan Kitab Suci Nasional. Tema Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2020 ini mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Saudara-saudari, ketika dunia sedang digorogoti dengan pandemi COVID-19, membuat kita kadang-kadang menjadi bertanya tentang peranan Allah dalam memandang kita putra-putri kesayangannya yang berada dalam situasi seperti ini. Kita diajak oleh gereja untuk kembali lebih dekat berkaum akrab dengan sabda Allah dalam kitab suci dan menemukan peneguhannya di sana.
untuk kembali berkarya dalam cinta kasih bersama sesama. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini untuk saudara-saudari kita yang terinfeksi dan terpapar COVID-19 dan yang telah meninggal, semoga mereka mengalami kebahagiaan kekal. Bagi yang sedang dirawat, semoga mereka pulih kembali, teristimewa di kepulauan dan di kota Gunung Situlik ini. Kita juga berdoa bagi para petugas medis yang telah memberi diri untuk melayani dan membantu saudara-saudari kita yang terpapar. Semoga mereka sehat selalu, bergembira, dan dihindarkan dari COVID ini, agar mereka dengan keterampilan yang mereka miliki, mereka membantu pemulihan saudara-saudari kita. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdiri untuk memuji dan memuliakan Allah. Pada Bakti 206. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman,
tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Nubuat Yesaya. Tuhan bersabda demikian, "Hai anak manusia, aku mengangkat engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya kepadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau menyelamatkan hidupnya." Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah pada hari ini. Kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu,
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang sesuatu kepada siapapun, kecuali cinta kasih. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu cinta kasih itu kesempurnaan hukum. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan.
Para suster, frater, dan saudara-saudari, Bapak Ibu umat beriman yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing, selamat pagi dan Yakobo. Mari kita berefleksi bersama untuk belajar menghayati dan memaknai sabda Allah dalam kebersamaan kita sebagai persekutuan orang-orang beriman kepada Allah. Berkenaan dengan bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2020 ini, gereja berefleksi dan berusaha untuk mendekatkan diri bersama umat kepada sabda Allah dalam Kitab Suci dengan tema mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Ketika membaca dan merenungkan tema ini, saya berpikir-pikir, saya bermenung sejenak dan bertanya dalam diri, di tengah masa pandemi COVID-19 yang mulai merebak sejak Maret sampai saat ini, apakah ini lalu menimbulkan juga krisis iman bagi saya dan kaumku yang beriman dan percaya kepada Allah yang saya kenal dalam Kitab Suci? Lepas dari pertanyaan reflektif bagi saya, dan ini saya sharingkan bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, para frater, dan orang muda, mari kita melihat titik-titik refleksi yang mau disampaikan atau diharapkan untuk bertumbuh dan berkembang dalam diri kita terkait dengan bulan Kitab Suci Nasional yang dicanangkan gereja. Tujuan dari pencanangan bulan Kitab Suci Nasional ini bahwa kita dihantar untuk lebih akrab, dekat, dan bergaul dengan sabda Allah dalam Kitab Suci. Mungkin kita akan mengatakan ini sudah biasa, kami sudah setiap tahun seperti ini. Tetapi pertanyaan lanjutan adalah, sejauh mana saya menghayati sabda Allah yang sudah saya gauli setiap tahun secara khusus pada bulan Kitab Suci Nasional itu, saya konkretkan dan saya hayati dalam hidup saya. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengajak kita untuk berefleksi bersama bangsa Israel yang mengalami krisis iman dan identitas diri tatkala mereka diangkut dan dibawa ke pembuangan di Babylon. Dan pada saat yang sama mereka berefleksi untuk kembali mengingat bagaimana hubungan dan relasi personal mereka dengan Yahweh dalam ikatan kesetiaan atas perjanjian. Para murid, ketika Yesus mati di atas salib, mereka juga mengalami krisis ditinggalkan oleh seorang guru. Tetapi iman mereka yang rapuh dan lemah itu kemudian diangkat kembali ke dalam kemapanannya dengan kebangkitan kemuliaan. Lalu mereka berani menjadi saksi untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Inilah kira-kira tema yang akan direnungkan sepanjang bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan di sana kemudian gereja mengetengahkan kepada kita seperti apa sesungguhnya identitas Kristiani yang mesti kita miliki. Berkenaan dengan itu, mari saya mengajak kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, kita melihat dan meletakkan landasan reflektif kita pada bulan Kitab Suci Nasional ini dengan kembali melihat sabda Allah sebagai pedoman dan pegangan hidup kita bersama, dengan melandaskan diri pada kasih dan cinta atau belas kasih Allah yang penuh dengan maha rahim itu.
Allah hari ini melalui Yesaya mengajak kita untuk setia, menjaga ikatan kesetiaan perjanjian itu dengan dirinya, seperti ia meminta Yesekiel untuk menjaga dan mengajak Israel kembali bertobat dan memegang ikatan kesetiaan perjanjian dengan Yahweh, dengan meminta mereka untuk bertobat dan kembali mengakui atau mengikat pengakuan kepada Yahweh yang telah menyelamatkan mereka. Untuk sampai ke sana, maka kita bersama jemaat atau umat Israel mesti memiliki yang namanya cinta kasih, kata Santo Paulus dalam bacaan kedua. Dan cinta kasih yang sama juga yang akan memampukan kita serta memotivasi kita untuk saling menegur, saling mengoreksi dalam kasih yang sama, sehingga membawa semakin banyak orang untuk mengalami sukacita dan kegembiraan, baik bersama dengan Allah maupun di antara kita sendiri sebagai sesama manusia. Karena itu dibutuhkan satu hal, yaitu berkumpul dalam doa dan meminta kepada Allah. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan meminta sesuatu dalam nama Kristus, Allah akan memberikannya kepada mereka. Kita bermenung, Allah menolong kita. Mari kita berdiri untuk membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dari situ yang akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran, agar berkat pergaulannya dengan para pengikut Kristus dapat menemukan sinar ilahi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, agar mereka sadar bahwa segala cinta kasih tentu menghasilkan buah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sini, ya Bapa, curahilah kami cinta kasih-Mu,
agar jangan sampai mencoret atau menolak siapapun. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak dan menyerahkan doa serta intensi pribadi kita, intensi komunitas dan keluarga kita di dalam hati kita. Allah Bapa kami yang Maha Belas Kasih, kami juga mohon kepadamu, semoga saudara-saudari kami yang terpapar virus corona dan sedang dirawat, mereka pulih kembali untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Kau sematkan dalam hidup mereka. Kami mempersembahkan mereka yang sudah meninggal dunia, semoga Engkau berkenan memberi kepada mereka keselamatan kekal. Kami juga bersyukur bersama saudara kami Albert Saugo yang berulang tahun ke-24 pada hari ini. Rahmatilah saudara kami dengan sukacita dan kegembiraan, juga kesehatan dalam kesiaran hidupnya, teristimewa dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya di STP Dian Mandala, dan semoga ia sukses. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami ulangi pilihan kami pada Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam korban Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Persembahan. Nada Bakti 663 663.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu sebagai kenangan akan cinta kasih putra-Mu kepada kami. Semoga kami pun dapat meneladan Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa, seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu, dan Engkau temukan dalam diri putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu, dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus, yang tak henti-hentinya berseru. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Data turiai ego misteri Christus, turiai ego wanateru,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Administrator Apostolik kami Monsenyor Anicetus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, teristimewa mereka yang meninggal di sekitar masa pandemi COVID-19 ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Pada bakti 294.
Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mendaraskan doa komuni batin bersama. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima Putra-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini, kami memperoleh semangat penyangkalan diri, agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati, demi kebaikan bersama sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Minggu 6 September 2020. 1. Kolekte ibadat rumah tanpa imam yang masuk dalam minggu ini sebesar Rp3.014.019 rupiah. 2. Isi kotak ziarah Bunda Maria bulan Juli dan bulan Agustus 2020 sebesar Rp2.594.500. 3. Telah menikah Saudara Taufik B. Laweng dengan Agnes Wilona Bareta Jaluhu pada tanggal 4 September 2020 di Paroki Santa Maria. 4. Akan menikah Saudara Julius Lahemi Wau, anak dari Amaina Kasihani Wau, Paroki SPMDS Teluk Dalam, dengan Veronica Berliana Ferlindan Raha, anak dari Amaina Selvendraha, umat lingkungan Santa Clara, pada tanggal 17 September 2020 di Paroki Santa Maria. Pengumuman kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan ini menurut hukum Gereja Katolik, agar segera melaporkannya kepada pastor paroki. 5. Informasi dari Sekretariat Paroki selama masa pandemi COVID-19. Berhubungan dengan semakin bertambahnya orang yang positif corona di Pulau Nias dan khususnya di Gunung Sitoli, maka dari kantor Sekretariat Paroki Santa Maria membuat kebijakan untuk pelayanan bagi umat seperti surat baptis, surat keterangan dan lain-lain. Terlebih dahulu menelepon melalui nomor HP 0812 6014
3033 atas nama Amalina Duha. Sekretaris Paroki 0813 6220 9906 atas nama Natalia Laia, Kasir Paroki, agar tidak menunggu lama. Demikian pengumuman, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ajak kita untuk selama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, dalam masa pandemi COVID-19, kita menggunakan kesempatan untuk bergaul akrab dengan sabda Allah dalam keluarga. Mari kita kembali kepada sabda Allah, berjumpa secara personal dengan Kristus, agar perjumpaan kita dengannya di tengah masyarakat, di tengah kegiatan-kegiatan kita makin bermakna. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, perjalanan hidup kita, karya dan aktivitas kita di pekan yang akan datang, bersama mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Suci ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu biasa ke-23 ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Mada Bakti 478.